Kembali beredar narasi miring yang menyeret nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kali ini, Anies diklaim membocorkan rahasia ex-Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama Ahok dan Presiden Jokowi yang membayar orang untuk membunuh ex-imam besar FPI Habib Rizik Syihab. Adapun narasi miring tersebut beredar setelah diunggahnya sebuah video oleh kanal YouTube Kabar Akurat pada Jumat tanggal 27 Januari tahun 2022. Narasi tersebut diangkat pada judul video yang berbunyi sebagai berikut. Viral terbaru malam ini, gelombang tak terkontrol. Anies bocorkan RAHAISA besar Ahok, JKW hingga begini. Baca juga, omelin Dudung soal KKB Papua. Buni Yani ungkit penurunan baliho Rizik, tindakannya plin-plan. Selain itu, pada thumbnails video terdapat sebuah gambar yang mengilustrasikan sosok Anies seolah tengah menunjuk wajah Ahok. Terdapat pula sosok Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto serta dikelilingi banyak orang. Terdapat pula narasi pada thumbnails video tersebut yang mengklaim bahwa Ahok dan Jokowi membayar orang bernama Fadil Imran untuk membunuh ulama dan Habib Rizik. Berikut bunyi narasi tersebut. Terkuak, Ahok dan Jokowi berani bayar mahal. Fadil Imran untuk BVNUH ulama dan Habib Rizik. Untuk cek fakta, ternyata klaim yang diangkat pada video tersebut adalah keliru. Faktanya, konten dalam video tersebut sama sekali tidak menjelaskan terkait klaim Ahok dan Jokowi berencana membayar orang bernama Fadil Imran untuk membunuh Habib Rizik. Video berdurasi 8 menit 14 detik pada awalnya hanya menyebutkan klaim sumber dana untuk eksekusi Laskar FPI dari Ahok dan pemodal China yang menyinggung terkait kasus penembakan Laskar FPI di KM 50 Tol Cikampek. Video tersebut mengklaim bahwa kejadian itu berakar dari polemik pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu yang melibatkan Ahok, Anies, dan Habib Rizik Syihab beserta FPI dan simpatisannya. Adapun sejauh ini, tak ditemukan bukti dan informasi yang valid baik dari pemberitaan media massa maupun sumber resmi yang mampu dipertanggungjawabkan yang mendukung klaim pada narasi tersebut. Klaim narasi pada video tersebut hanyalah tuduhan tak berdasar terhadap Ahok dan Jokowi yang tak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa narasi yang diklaim pada video tersebut adalah hoaks. Merujuk kepada 7 tipe mis dan disinformasi, hoaks tersebut tergolong ke dalam kategori misleading content atau konten yang menyesatkan, yakni penggunaan informasi yang sesat untuk membingkai sebuah isu atau individu. Dalam hal ini, pelaku menggunakan informasi sesat berupa narasi Anies bongkar rahasia Jokowi dan Ahok yang membayar orang untuk membunuh Rizik. Hal ini dilakukan pelaku guna membingkai isu lama terkait hubungan yang cenderung terpolarisasi antara Anies, Habib Rizik beserta para pendukungnya dengan pihak Jokowi dan Ahok. Kalau saya pribadi, hukumnya lebih. Cuma kan ada di pihak pemeluk yang tidak fair. Masalah kami tadi itu saya bilang, kalau saya tidak fair, kau jangan dulu bapak atau nama siapa? Bapak jangan mimpi. Kata wakil gubernur ngurusin kalian berjam-jam. Kenapa? Mana dapat berjam-jam tapi bapak sampai puas. Itu kelebihan sekarang Pak. Saya malah juga Pak berjam-jam nih Pak. Sumber dana untuk eksekusi Laskar FPI dari Ahok dan pemodal Cina. Soalannya itu bermula dari pilkada DKI. Ahok harus menang. Kenapa? Semua partai politik besar, semua 9 naga dukung. Tapi kalah. Kenapa kalah? Karena HRS dan 212 turun. Soal pilkada DKI itu maka situlah gendam. Maka kemudian dilakukan sistematisnya. Misalnya, berapa kali HRS dicoba dibunuh? Belasan kali. Saya malah jadi bingung gitu, maaf ya. Karena menurut saya, kemana itu? Kemana menariknya ke pilkada 2017 misalnya? Kalau saya dikaitkan dengan Pak Rizik Syihab, so gampangannya kan mereka bisa serang langsung. Beliau. Yang kalaupun disambut itu dicari-cari sebenarnya, tapi terputus itu sudah terputus. Tapi dibubarkan bukan karena Anies, ada masalah lain.
bukan kemudian senior justru mencekoki adik-adik, mencekoki para junior dengan skenario konspirasi. Pemuda Islam itu bisa jadi apapun dibandingkan, mohon maaf, pengawal dengan senjata rakitan dan mohon maaf, wafat di tol gitu. Kesimpulan itu bahwa setelah melihat dari dekat, wawancara dan seterusnya, kami berkesimpulan bahwa sepertinya tidak logis kalau mereka membeli senjata dan seterusnya kemudian melakukan kegiatan teroris dan seterusnya. Sementara dalam masyarakat dalam ini, di tempat tinggal mereka itu, mereka mendapat semacam pressure begitu, ini teroris, ini pengedar narkoba, ini pengguna narkoba yang 6 orang itu. Jadi itu mengalami ada stigma semacam itu. Ya, ada stigma seperti itu. Jadi saya dengan teman-teman, aduh, ini orang seperti begini mendapat tekanan seperti itu. Lantas kemudian akhirnya sudah itu kami hubungi mereka, keluarga 6 orang itu, apakah bersedia untuk melakukan mubahalah. Kenapa? Karena dalam sistem Islam, kalau dua kelompok sama-sama merasa benar, tidak ada yang merasa salah, seperti itu, polisi merasa paling benar, kemudian keluarga korban itu merasa benar, maka solusinya menurut Islam adalah mubahalah. Kali apa? Melihat kasus ini, menurut saya banyak pertanyaan yang membuat kita heran kalau nggak boleh dikatakan nggak masuk akal. Keterangan dari pihak kepolisian pertama oleh Kapolda Metro, bahkan itu didampingi oleh Pangdam Jaya, menyatakan terjadi baku tembak, bahkan ditunjukkan juga barang buktinya. Ada senjata rakitan laras panjang, ada revolver. Itu yang membangun itu adalah pengembang yang mencari keuntungan dan mengorbankan Anda. Dan itu yang disetujui oleh pemerintah kita. Pengembang temannya Ahok itu sama sekali tidak adil. Di mana letak Pancasila, terutama sila kelima? Tidak adil. Orang kaya itu mestinya dikasih pajak yang tinggi. Hasilnya dipakai untuk membantu fakir miskin dan anak-anak terlantar. Barulah itu bisa. Pemerintah kita dari sejak zamannya Soeharto sampai hari ini tidak melakukan itu. Apa yang bisa saya simpulkan dari situ? Mereka jahat. Mereka tidak bisa mengelola negara ini. Ya harus diturunkan, harus dijatuhkan. Sebagaimana kita pernah menjatuhkan Soeharto. Belak-belakan Abdullah Mahua, sniper dan kekalahan Ahok di Pilkada DKI dalam kasus kilometer 50. Jakarta, tim pengawal peristiwa pembunuhan atau TP3 6 anggota Laskar FPI di Tol Cikampek kilometer 50 tengah menyusun buku putih yang berisi berbagai bukti terjadinya pelanggaran HAM berat dalam kasus tersebut. Salah satu pelanggaran HAM berat dalam kasus tersebut, salah satunya ini akan dipaparkan adalah bukti pemenuhan 3 unsur: struktur, sistematis, dan masif. Pelanggaran HAM berat seperti diminta Menko Polhukam Profesor Mahfud MD. Saya bisa paham bila Komnas HAM menyatakan hanya pelanggaran HAM biasa karena rujukannya tanggal 7 Desember 2020. Tapi kami tidak melihat peristiwa itu ujuk-ujuk tanggal 7. Kata Ketua TV3 Abdullah Mahua dalam video belak-belakan yang tayang di detik.com. Dia melanjutkan menarikan peristiwa itu jauh ke belakang dan ke depan. Alasannya target utama dari terjadinya peristiwa itu adalah pentolan Front Pembela Islam, yakni Habib Rizik Syihab,
juga ormas-ormas Islam seperti Hizbut Tahrir Indonesia dan FPI. Kami tarik ke peristiwa Pilkada DKI 2017 sebagai sumber pertama, kata Abdullah. Kali itu Ahok atau Basuki Cahayapurnama sebagai calon gubernur pertahanan yang didukung Presiden Jokowi, kabinet parpol-parpol, dan beberapa pengusaha besar ternyata kalah. Penyebabnya antara lain gerakan 212 di bawah komando Habib Rizik Syihab. Akibatnya, Habib Rizik Syihab dipersekusi dan dikriminalisasi hingga akhirnya menetap di Arab Saudi selama 3 tahun. Saat Habib Rizik ditemui di Saudi, Abdullah Yahamahua melanjutkan, dirinya diperlihatkan surat dari imigrasi Saudi, isinya pernyataan adanya permintaan dari Indonesia agar menghalangi Habib Rizik kembali ke tanah air. Anehnya, ketika Habib Rizik kembali ke tanah air dan melakukan sejumlah aktivitas terbuka, seperti sengaja tak ada antisipasi memadai dari aparat keamanan, hingga kemudian Habib Rizik dinyatakan melanggar protokol kesehatan. Hal ini berlanjut hingga penguntitan Habib Rizik dan rombongan dari Sentul menuju arah Karawang. Dalam perjalanan terjadi saling salib sampai 6 anggota Laskar FPI tewas. Disitulah menurut Abdullah Yahamahua terpenuhi unsur tekstur dan sistematis. Untuk unsur masif juga terpenuhi karena jumlah korban tewas lebih dari 1 orang, lalu diikuti oleh pembubaran FPI dan penurunan baliho-baliho dan papan-papan nama FPI yang melibatkan tentara, kata Master Pendidikan dari Institut Teknologi Medjetik Kuala Lumpur itu. Hal lain yang luput dari perhatian Komnas HAM, kata Abdullah Yahamahua, adalah kehadiran seseorang berpakaian hitam dengan senjata laras panjang pada 6 Desember sore hari. Hal ini dapat berdasarkan keterangan sejumlah saksi mata di sekitar lokasi.